Alhamdulillahillazi arsalnaka Muhammad bil haqqi basyiran wan nazir. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus engkau Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira bagi orang yang mengimaninya dan pemberi peringatan bagi yang mengingkarinya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat pada kita, baik nikmat iman, Islam, nikmat sehat maupun nikmat kesempatan. Mudah-mudahan semua nikmat-nikmat tersebut menjadikan kita orang yang pandai bersyukur. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan pada qudwah kita, uswah kita, contoh suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat mudah-mudahan sampai kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah pada kita sekalian yang telah sejak awal bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana biasa sebelum khotib menyampaikan khutbahnya, ada beberapa maklumat yang perlu disampaikan. Namun sebelumnya mohon maaf bila penyampaian informasi ini nanti agak lewat waktunya sedikit. Salat Jumat hari ini tanggal 1 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1445 Hijriah, jatuh pada pukul 12.06 menit waktu Indonesia Barat. Imam sekaligus khotib pada hari ini yaitu Ustadz Rubai LC MPDI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita. Muazin Abu Sofyan. Dan untuk Jumat depan tanggal 8 Maret 2024 insya Allah diamanahkan kepada Ustadz Dr. Nuruddin Ali Muhtarom MA. Selanjutnya akan saya sampaikan informasi keuangan masjid sepekan periode 24 Februari sampai 1 Maret 2024. Saldo awal pertanggal 24 Februari 2024 Rp14.628.550. Penerimaan Rp31.255.600. Pengeluaran Rp21.655.000. Saldo pertanggal 1 Maret 2024 Rp22.229.150. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan segala infak sedekah yang Bapak sampaikan kiranya Allah membalas yang lebih baik di yaumil qiyamah insyaallah nanti. Informasi selanjutnya yaitu pada tanggal 3 Maret hari Ahad atau Minggu ada beberapa kegiatan, diantaranya ada 2 kegiatan untuk anak-anak kita, yaitu pada pukul 7 pagi dilakukan kegiatan panahan yang menunjukkan untuk kita melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu memanah, yang dilaksanakan di samping TK At-Taqwa. Selanjutnya setelah kegiatan tersebut
dilanjutkan dengan kegiatan anak kelas kaligrafi volume 3. Waktunya sama tanggal 3 Maret, ya, hari Ahad, pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Narasumber yaitu oleh Kakak M. Syahid Hasan Albana. Selanjutnya tanggal 3 juga yang sama, hari Ahad, pagi ba'da subuh, mengundang para jamaah untuk dapat menghadiri kajian Tarhib Ramadan Masjid At-Taqwa Harapan Baru Regensi yang dilaksanakan ba'da subuh, ya, tanggal 3 Maret 2024 dengan tema Ramadan Terakhirku. Penceramah insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahman Dasrul MPDI, dan insya Allah juga ada sarapan paginya. Selanjutnya disampaikan juga kegiatannya lain, yaitu terkait pesantren tahfidz Ramadan yang diperuntukkan untuk anak SD kelas 3 sampai kelas 6, walaupun dilaksanakan nanti pada tanggal 28 sampai 30 Maret. Diharapkan para jamaah Bapak sekalian yang punya anak cucu untuk segera mendaftarkan acara ini, karena mungkin juga terbatas. Adapun kegiatannya ada juga, yaitu mabit, malam bina ilmu dan takwa, latihan berkuda, manasik, panahan, games, dan lain-lainnya. Jadi tanggal 28 sampai 30 Maret dalam bulan suci Ramadan. Ini masalah tahfidz, pesantren tahfidz Ramadan. Infaknya 100.000 untuk per anak. Untuk lebih jelasnya nanti dapat dilihat di papan pengumuman. Informasi selanjutnya yaitu sebagaimana yang kemarin juga saya sampaikan terkait wakaf karpet sajadah masjid, ya, seperti yang kita maklumi bahwa pengadaan atau pergantian karpet yang kita lakukan yang rencana membutuhkan biaya yang cukup besar, 300 juta sepanjang 300 meter kurang lebih. Namun Masjid At-Taqwa baru dapat melaksanakan sebagiannya. Oleh karena itu masih banyak kurangnya, dan mengharapkan Bapak jamaah sekalian, marilah kita sisihkan harta terbaik kita sebagai bekal kita di akhirat nanti, dan mudah-mudahan sedekah dan infak dan wakaf untuk karpet masjid ini Allah catat sebagai amal ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atas perhatiannya diucapkan jazakumullah khairan katsira. Berikutnya, sebelum masuk bulan suci Ramadan, nanti diharapkan para jamaah kita akan mengadakan kerja bakti, ya, bersih-bersih masjid, ya. Diharapkan Bapak jamaah sekalian yang memiliki waktu, marilah kita sama-sama dukung acara ini, yaitu kerja bakti untuk kebersihan dan kenyamanan kita dalam melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan dan ibadah lainnya. Yang terakhir, informasi ada ajakan bagi kita semua para jamaah, salah satu program TKM, yaitu untuk mempererat tali persaudaraan
di antara jamaah. Nanti ada beberapa waktu ke depan ada petugas dari atau pengurus dari masjid yang meminta foto bapak-bapak sekalian. Untuk apa? Ini untuk kita mengenal. Karena kita begitu banyak, kita sudah tidak asing dengan para jamaah, tetapi tidak mengenal siapa namanya. Oleh karena itu nanti kalau diminta difoto sama pengurus, bukan untuk apa saja, tetapi dimaksudkan untuk lebih mempererat silaturahim antar jamaah. Jadi kita saling mengenal, dan ini juga sebuah kebutuhan. Jangan sampai kita sering bertemu tapi tidak saling mengenal, ya. Terakhir sekali, marilah kita doakan dan berdoa bagi kita semua. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan syakirin, hamdan ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal kama yang bali jalali wa tikal karim ajim sultan. Allahumma rabbana asma ma syafi anta syafi la shifa'u illa shifa'an la yughrisab. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabina badahu wa aqulana wa lahu. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin yauma yaqumun nasu li rabbil alamin minal awwalin wal akhirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Al-hadits. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid At-Taqwa Regensi yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat Islam dan iman serta nikmat sehat dan kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, wal ulama'il amilin, wasyuhada wassolihin, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ahbaballahi wa rasulih, tak lupa khotib berwasiat khususnya pada diri khotib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah, dengan mengerjakan segala perintah Allah, baik perintah itu namanya wajib maupun sunnah, wajtinabu nawahi, dan dengan meninggalkan segala larangan Allah, baik larangan itu namanya haram maupun makruh. Ma'asyiral muslimin, ahbaballahi wa rasulih, tak terasa kita sudah masuk tanggal 20 bulan Sya'ban. Berarti tinggal hitungan 10 atau 9 hari lagi ya. Ulama Muhammadiyah sudah memutuskan
ya, yang dalam kutipnya ulamanya. Jadi jangan nanti ada bahasa nih, kita puasa ikut siapa nih? Ikut ormas apa pemerintah? Ini pertanyaan sesat saya bilang. Kenapa? Mengadu pemerintah dengan ormas. Padahal perintah Allah pada kita, bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahladzikri, bertanyalah kepada yang mengerti. Siapa? Ulama. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian nggak tahu. Ya, karena kita nggak mungkin nanya sama Nabi. Sekarang Nabi sudah ulama wafat, dan Nabi bilang al ulama waratsatul anbiya, ulama itulah ahli waris dari para nabi. Jadi kalau ditanya ikut siapa, saya ikut ulama. Ulama mana? Oh kebetulan ulama Muhammadiyah tanggal 11 Maret besok. Oh pemerintah ulamanya belum memutuskan, udah jadi selesai, nggak ada masalah. Kalau ternyata sama ya alhamdulillah, berarti ulama Muhammadiyah dengan ulama yang sidang isbat klop jadi satu. Kalau nggak sepakat ya nggak ada masalah juga, tinggal kita mau pilih ulama yang mana. Mau ulama dari Muhammadiyah atau ulama yang pakai ru'yat sidang isbat, atau ulama bahkan yang di luar negeri, saya ikut ulama Saudi, nggak ada masalah. Yang penting poinnya adalah ikut ulama. Ya. Jangan ikut ormas mana, bukan, ini bukan bicara ormas, ini bicara ulama. Saya ikut ulama Persis, silahkan. Saya ikut ulama Salafi, silahkan. Ya, apalagi saya ikut ulama Al-Irsyad, silahkan. Yang penting poinnya adalah kita ikut ulama gitu loh. Ya, jadi jangan sampai nanti ada pemahaman yang salah. Kok selama ini kita nggak, ya, jarang akur pas puasa karena dibenturkan antara pemerintah dengan ormas. Tidak, kita hanya ikut ulama, tergantung kita mau ikut ulama yang mana. Kebetulan ulama Muhammadiyah mereka pakai metode hisab murni. Begitu hitung-hitungan masuk ya selesai. Itu ya. Sedangkan ulama yang lain selain pakai hisab juga pakai ru'yat, dipastikan dengan ru'yat. Ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan nanti berlebaranlah karena melihat hilal. Gitu ya. Jadi ini hanya perbedaan pendapat, tidak usah dibesar-besarkan. Ya, monggo. Yang penting poinnya adalah kami ikut ulama, terserah mau ulama yang pakai hisab murni diantaranya Muhammadiyah atau ulama yang lain. Karena di dunia pun juga sama. Yang pakai ru'yat, yang pakai melihat langsung melihat hilal kebanyakan adanya di Asia, termasuk di Arab Saudi. Ya, tapi di Eropa dan Amerika umat Islamnya kebanyakan pakai hisab murni. Kenapa? Karena mereka kebanyakan bekerja. Mereka mau tahu pasti kapan saya mulai puasa, kapan mulai lebaran, kapan cuti dan seterusnya, bisa diprediksi sejak tahun-tahun sebelumnya. Ya, semua ada plus minusnya. Yang pakai hisab aman, kita tenang. Apalagi ibu-ibu kan udah capek-capek masak mau lebaran, ternyata besok puasa, waduh gimana nih sepanci ini, ya kan, dan seterusnya. Ya, jadi ini hanya perbedaan pendapat, gak usah dibesar-besarkan. Apalagi nanti bicara terawih juga, ya, karena hukum asal terawih sunnah. Jangan sampai orang semangat terawih nggak semangat puasa, itu terbalik hidupnya. Sekeren-kerennya terawih tetap ujung-ujungnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sedangkan puasa wajib, fardu, rukun, nggak bisa ditinggal kecuali azurnya jelas. Ya, jadi poin pentingnya adalah puasa, baru kemudian ditambahkan dengan yang lain. Karena itu kalau ditanya bagaimana seharusnya kita nanti ketika Ramadan, Allah ingatkan dalam surat 35. Ya, surat Fatir ayat 29, bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang setiap hari membaca Al-Qur'an. Jadi kita upayakan sejak sekarang nih, pokoknya saya ya tiap hari ngaji berapapun yang saya dapat. Mau sejuz bagus, mau satu surat oke, mau satu ain nggak ada masalah, satu ayat pun juga nggak apa-apa. Ya, yang penting tiap hari ngaji, karena perintah Allah adalah yatluna fi'lun mudhari yufidul istimrar. Ini verb 1.
yang berlangsung terus menerus, setiap hari baca Quran, apalagi bulan Ramadan. Berapa targetnya Pak Ustadz? Ya jangan ikutin kita, setiap orang punya target masing-masing. Saya mau kayak Imam Syafi'i, silakan. Imam Syafi'i dalam riwayat dikatakan dalam bulan Ramadan hatamnya 60 kali. Ya kalau kuat silakan, berarti sehari 2 kali hatam. Kalau enggak ya sudah, sesuai dengan kemampuan kita. Saya mau sari sa'in boleh, saya mau sari 1 juz silahkan. Berarti dibagi 20 halaman, dibagi 5 kali sholat, 1 kali sholat baca 4 halaman atau 2 lembar, 1 hari selesai 1 juz. Gitu cara gampangnya ya. Kecuali nanti juz 1 21 halaman dan juz 30 23 halaman, sisanya totalnya 20 halaman misalnya, kalau mau bagi setiap bulan hatam. Yang kedua, dia tadi dikatakan wa aqamus shalah, dan jaga sholat kita, terutama sholat 5 waktu karena itu wajib. Baru setelah itu sholat yang lain silahkan punya target, saya mau sholat 5 waktunya di masjid, monggo ya. Saya mau sholat 5 waktunya tepat waktu, nggak lewat lagi, bagus. Baru setelah itu tambahkan dengan sholat sunnah, mau qobliyah, mau ba'diyah, mau sholat duha, mau tahajud, mau taraweh, silahkan. Khusus untuk taraweh ya, ada sabda dari Rasul dalam hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari ketika masuk malam kedua ya. Jadi Rasul tarawehnya cuma 3 malam ya, makanya ada yang malam keempat mulai habis safnya. Kenapa? Ngikutin Rasul cuma 3 malam katanya, padahal bagusnya tetap 30 hari. Rasul tarawehnya malam pertama cuma 1/3 malam, sekitar 3 jam ya. Malam kedua tarawehnya sampai setengah malam, sampai tengah malam tarawehnya 4,5 jam kurang lebih. Selesai taraweh, sahabat datang menghadap Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhi. Ya Rasul, kok tanggung banget sih tarawehnya cuma setengah malam, coba ya. Barulah malam ketiga Rasul tarawehnya sampai menjelang subuh. Alhamdulillah kita 3-3-nya nggak ada itu. Setengah jam aja lama banget, lama amat tuh imam, kapan kelarnya ya. Kalau ngikutin Rasul tarawehnya paling minimal 1/3 malam, 3 jam. Baru malam keduanya makin lama 4,5 jam sampai tengah malam. Baru lihat unik hadisnya, ketika sahabat nanya, ya Rasul kok sampai tengah malam doang? Rasul mengatakan, man sholla ma'al imam, siapa yang sholat bersama imam ya. Berarti apa? Sholat tarawehnya sampai witir ikut imam berapapun jumlahnya. Imam 11 ikut 11, imam 23 ikut 23. Man sholla ma'al imam hatta yansorif, sampai selesai imam sholat ya. Jadi jangan pulang duluan. Lihat bahasa Nabi, husibat lahu baqiyatu lailatihi, maka jamaah ini akan dicatat sholat taraweh sampai menjelang subuh. Padahal tarawehnya paling setengah jam. Itu pun juga ya banyak pengumuman lagi nanti, pengumuman takjil, pengumuman zakat, banyak banget. Tapi karena kita ikut imam sampai witir, maka kita mendapatkan pahala taraweh seolah-olah kita tarawehnya sampai menjelang subuh. Setelah itu nanti silahkan kalau mau tahajud. Yang penting kalau ketika taraweh sudah witir, tahajud jangan witir lagi. Karena kata Rasul, la witroni fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Pilih, mau taraweh bareng, mau witir bareng imam ketika taraweh, atau nanti pas sholat tahajud witirnya sendiri. Yang penting jangan dua-duanya. Cuma kalau tadi saya ditanya, saya lebih memilih witirnya bareng taraweh ya, karena tadi hadis Nabi mengatakan dianggap ya sholat tarawehnya 1 malam penuh. Dan yang ketiga ya, kata Allah dalam surat 35:29 adalah bismillahirrahmanirrahim, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan berinfak sedekah. Allah tidak menyebutkan nominalnya, terserah semampu kita. Sirron boleh sembunyi-sembunyi, wa alaniyah boleh terang-terangan diumumin infak sodakonya. Dua-duanya bagus, nggak usah khawatir ya. Baru yarjuna tijaratan lan tabur. 3 hal ini ya, kalau kita lakukan insya Allah ini yang mendekatkan ke surga. Pertama,
saya ingatkan lagi ya, baca Quran setiap hari. Yang kedua jaga sholat 5 waktunya, apalagi ditambah dengan yang sunnah. Yang ketiga ya infak sodakohnya juga kalau bisa setiap hari sesuai dengan kemampuan. Insya Allah kalau ini kita amalkan, kita optimalkan, kita maksimalkan, apalagi di bulan Ramadan, maka Ramadan nanti akan menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semua. Kita akan mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah di akhirat Allah mudahkan kita semua untuk masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu 'anil qalbil 'ama. Thumma as-salatu ba'du wassalamu ala nabiyyin dinuhul islamu Muhammadin khatami rusli rabbih wa alihi min ba'dihi wa sahbihi wa nas'alullaha lanal i'anah fima tawakhayna minal ibanah. Amma ba'd, faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyail munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.